perempuan itu secara ekonomi gitu ya, ya sebenarnya mereka juga sama sih, prinsipnya gitu ya bahwa, eee, perempuan tuh punya pilihan untuk bisa bekerja. Karena pada saat itu perempuan kan di domestik ya, kayak dapur sumur kasur tuh bukan cuman falsafah Jawa, tapi juga falsafah patriarki dunia gitu. Yang pada saat itu, kayak perempuan ranahnya di domestik. Tapi, oleh pemikiran feminis liberal, itu ditentang gitu bahwa perempuan harus keluar rumah gitu, setidaknya. Jadi kalau Taylor itu bilang kalau, perempuan tuh sebenarnya harus jadi partner, dan perempuan dan laki-laki itu harus jadi partner gitu. Bukan kayak pada saat itu tuh, ya perempuan tuh seakan babunya laki-laki. Halo Konevela, selamat datang di podcast Bincang Anarkis, bincang santai seputar kajian feminis. Nah, ini udah episode yang ketiga kali dan saat ini saya bersama laki-laki. Diperkenalkan dulu dong, siapa? Ya, halo, saya Lutfi di Konde, di divisi riset dan pengembangan. Saya laki-laki, cis heteroseksual, muslim, Jawa, tinggal di Jawa, sangat multi layer privilege, hidup di Jakarta sekarang. Nah, Kak Lutfi ini di Konde sudah melakukan banyak sekali riset-riset jurnalisme ya Kak, jurnalisme data gender gitu. Jadi ini aja kalau misalkan teman-teman penasaran seperti apa isu-isu yang Kak Lutfi liput, bisa cek juga di website Konde. Dan kedatangan Kak Lutfi hari ini kita ingin membicarakan episode ketiga dari Bincang Anarkis, yaitu soal feminisme liberal. Nah, menurut aku nih ya Kak, ini salah satu pemikiran feminis yang sering banget dibahas dan dikritik juga gitu sama orang, apalagi kalau teman-teman suka terlibat gitu ya dalam diskursus di media sosial, pasti sering banget nih feminisme liberal ini disebut-sebut. Nah, kira-kira dia itu apa? Coba boleh Bapak jelaskan? Sebelumnya, tadi kan Laras bilang ya kalau katanya feminis liberal ini menarik karena banyak dikritik gitu ya. Sebenarnya nggak ada satupun aliran feminis yang nggak lepas dari kritik gitu. Karena ya kritik itu jadi bagian yang sudah ya koheren gitu ya, yang selalu ada dalam dalam praktik-praktik filsafat termasuk feminisme gitu ya. Nah, kebetulan ya Laras benar gitu. Aliran feminisme liberal ini sering banget dikritik karena ya dia juga merupakan salah satu aliran feminisme pertama yang ada di dunia gitu ketika kata feminisme itu muncul gitu di abad 17, 17 dan 18 gitu ya. Jadi feminisme liberal ini sendiri sebenarnya kalau misalnya tadi ditanya apa sih gitu ya, kita mesti ngelihat dulu dari sejarahnya gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah bukan liberal aja tapi neoliberal gitu ya. Nah, kalau teori liberal klasiknya itu di abad ke-17-18, pada saat itu kan ada revolusi industri besar-besaran ya yang terjadi di Eropa gitu dan Amerika, yang kemudian memunculkan juga filsafat-filsafat liberal gitu kayak John Locke. Kalau pernah tahu ya, John Locke yang bilang ada 3 hak kodrat manusia gitu, yaitu hak untuk hidup, hak life, liberty, dan property. Sebenarnya ada satu lagi sih, hak untuk revolusi gitu ya. Ketika pemerintahnya tirani, warga berhak untuk melakukan revolusi gitu. Seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, jadi kita berhak untuk melakukan revolusi. Nah, dari apa ya, liberalisme yang menjadi quote unquote tren pada saat itu, muncul aliran feminisme liberal oleh Mary Wollstonecraft yang pada saat itu dia tuh menulis bahwa kalau misalnya manusia dan hewan itu dibedakan dari bagaimana dia punya akal budi gitu, harusnya ya perempuan dan laki-laki itu tidak dibedakan kesempatannya untuk bisa mendapatkan pendidikan gitu atau mendapatkan ya hak untuk mempunyai kebebasan akal yang sama. Itu mulainya gitu. Nah, terus itu di abad 18, di abad ke-19 itu muncul John Stuart Mill dan Harry Taylor
yang itu juga melebarkan pemikiran dari Mary gitu, yang pada saat itu uh, Neil dan Taylor berpandangan bahwa perempuan juga punya hak politik yang sama gitu, dan juga selain pendidikan ya, hak politik dan juga hak ekonomi yang sama. Nah, um, untuk hak politik dan ekonomi di sini, untuk politik sebenarnya pemikiran mereka cukup sama gitu. Ada perbedaan itu di soal ekonomi gitu. Bagi Neil itu uh, perempuan itu secara ekonomi gitu ya, ya sebenarnya mereka juga sama sih prinsipnya gitu ya, bahwa uh, perempuan tuh punya pilihan untuk bisa bekerja, karena pada saat itu perempuan kan di domestik ya, kayak dapur sumur kasur tuh bukan cuma falsafah Jawa tapi juga falsafah patriarki dunia gitu, yang pada saat itu kayak perempuan ranahnya di domestik, tapi oleh pemikiran feminis liberal itu ditentang gitu, bahwa perempuan harus keluar rumah gitu, setidaknya. Jadi kalau Taylor itu bilang kalau perempuan tuh sebenarnya harus jadi partner, dan perempuan dan laki-laki itu harus jadi partner gitu, bukan kayak pada saat itu tuh ya perempuan tuh seakan baginya laki-laki, karena jadi partner ya dalam artian ya perempuan juga bisa bekerja dan segala macam, sebenarnya prinsipnya itu. Nah tapi Thailand itu beranggapan bahwa ya itu pilihan sebenarnya. Perempuan boleh memilih menjadi istri atau menjadi ya keluar rumah atau melakukan keduanya. Tapi bagi Mil, dalam situasi yang ideal pun perempuan itu akan tetap memilih untuk di rumah. Nah itu sedikit perbedaannya gitu. Tapi pada hakikatnya ya mereka punya kesamaan di situ. Lalu di abad ke-20 itu ada namanya Betty Friedan yang dia tuh memunculkan yang namanya istika feminin. Jadi di situ Friedan tuh bilang bahwa di gagasannya itu dia menggagas kalau kan tadi oleh di abad-abad sebelumnya oleh liberal feminis sebelumnya itu dibilang kalau hak mereka akan mendorong tiga hal ya. Pertama, mendorong di isu pendidikan, kesetaraan di pendidikan, kemudian memilih politik dan juga ekonomi gitu kan. Nah, ketika di zamannya Betty Friedan ini semuanya udah terpenuhi nih sama perempuan urban atau semi urban, suburban di Amerika gitu, yang dia udah punya agensi untuk bisa bekerja, punya penghasilan cukup, ya hidup dengan upah yang berkecukupan dan segala macamnya. Dalam feministik ini, Friedan bilang kalau perempuan tuh masih ada hal yang kosong dalam dirinya, yang dia sebut sebagai a problem that has no name, masalah yang tidak punya nama. Kosongan itu hanya bisa diisi ketika perempuan bekerja dan mencari makna di pekerjaan tersebut. Nah, kemudian argumen ini banyak dikritik sama Robert Hill. Jadi apa ya? Ya karena kayak tadi ya, misalnya ada Mill dan Taylor yang punya perbedaan pendapat. Jadi di liberal feminis pun ya ada perbedaan pendapat juga gitu, yang satu aliran. Jadi ya tadi seperti yang aku bilang di awal, kritik tuh emang udah seharusnya ada gitu ya, emang udah ada di sana, ya setelah orang ngomong tuh sudah pasti ada kritik gitu. Nah terus dia mengoreksi gagasan tersebut dalam The Second Stage. Dia bilang bahwa kritiknya itu adalah karena dia tuh tidak melibatkan laki-laki. Maksudnya ya harusnya kan laki-laki dituntut untuk membantu domestik juga gitu, tapi di situ Betty miss di situ gitu. Betty Friedan miss di situ. Kemudian dalam The Second Stage dia mengubah gagasannya, mengoreksi gagasan itu dengan menyebut bahwa bahwa perempuan dan laki-laki itu harus, ya sebenarnya mirip ya sama argumennya Taylor sebelumnya, menjadi partner. Nah tapi di sini tuh Friedan lebih rigid bilang bahwa
masyarakat itu harus punya tatanan yang androginis. Androginis itu kayak seimbang antara maskulinitas dan feminitasnya gitu. Jadi kayak ada ya peran gender tuh jadi nggak ada gitu karena ya ada keseimbangan androgini itu. Nah itu gitu. Nah terus setelah Freudian ada juga feminis selanjutnya yang feminis liberal selanjutnya yang membahas mengenai kesetaraan upah gitu di ruang kerja terus kayak kesetaraan gender di tempat kerja. Jadi kayak berangkat dari yang ekonomi dan segala macamnya terus ke salah kerja kayak gitu. Nah itu kurang lebih dari liberal feminis klasik gitu ya yang kemudian setelahnya banyak dikritik gitu. Misalnya ada oleh feminis eksistensialisme gitu atau kemudian ada juga feminis radikal dan segala macamnya bawah-bawahnya gitu ya. Gitu. Nah, tapi sekarang itu liberalisme feminis juga masih terus berkembang gitu. Dari yang tadinya klasik tadi, sekarang juga berkembang menjadi yang disebut dengan neoliberalisme feminis. Ada bukunya The Rise of Neoliberalism Feminist, atau bisa baca itu untuk ngelihat gitu bagaimana sih liberalisme feminis yang terjadi pada hari ini. Gitu. Oke, jadi kalau yang aku lihat berarti mereka lebih menekankan perubahan itu di ranah-ranah aturan politik. Apakah bisa disebut seperti itu kalau itu? Iya, itu Simpelnya malah gitu ya atau? belum aku bilang ya. Jadi ya simpelnya tuh sebenarnya feminis liberal itu disebut juga sebagai aliran reformis. Jadi mereka menekankan pada perubahan hukum gitu ya. Dan dia tuh punya 3 prinsip utama. Yang pertama itu individualisme. Jadi kalau misalkan dia yang aku jelasin, itu kan sebenarnya erat kaitannya sama individualisme perempuan gitu ya, secara kolektif gitu ya. Kemudian yang kedua itu soal reformasi hukum yang tadi kita bilang gitu. Nah, reformasi hukum di sini tuh maksudnya apa? Jadi mengubah kebijakan gitu dengan misalnya tadi perempuan gak boleh keluar rumah, ini boleh, atau kayak perceraian gitu ya. Dulu nggak boleh cerai, terus boleh cerai karena apa namanya ya banyak KDRT dan segala macamnya yang merugikan perempuan. Terus misalnya lagi kayak ya banyak ya perubahan kebijakan kayak misalnya upah dan segala macam, pendidikan dan segala macam. Yang paling fundamental sebenarnya yang hak pilih ya. Karena pada saat itu perempuan memilih, terus akhirnya berubah kebijakan untuk memilih. Tapi masalahnya yang banyak dikritik adalah mereka tuh berkompromi dengan sistem yang ada. Jadi mereka tidak melawan dalam tanda kutip menghancurkan sistemnya, tapi hidup dengan sistemnya gitu. Jadi ya udah sistemnya emang nggak apa-apa gitu. Mereka menganggap ya udah sistemnya kayak gini nggak apa-apa, dengan kapitalisme ini nggak apa-apa. Tapi ya ada perubahan-perubahan kebijakan itu gitu. Jadi tidak akarnya tuh nggak terselesaikan, itu kritik. Terus yang ketiga itu adalah pragmatisme. Tadi sih penjelasannya gitu ya bahwa sifatnya itu pragmatis gitu ya, tidak revolusionaris. Jadi ya banyak berkompromi dengan sistem-sistem yang ada, masih percayalah sama pemerintah gitu. Bahkan kan ada juga ya di sekarang kita lagi banyak ngomongin polisi gitu kan. Ada kalangan feminis yang masih percaya polisi dan ada yang ya udah nih abolish aja gitu. Nah, ya ini juga dua hal yang ya aliran yang berbeda gitu. Dan mah yang masih percaya itu polisi ada yang gak gitu. Kan banyak ya kayak reformasi Polri misalnya yang jadi gugatan teman-teman mahasiswa kemarin. Tapi di sisi lain ada kritik gitu. Enggak, kita tuh udah bukan reformasi lagi, tapi ya benar-benar harus dihancurin tuh institusi gitu. Dihapus itu institusi gitu misalnya. Benar-benar diadain dulu baru dibangun ulang, dikonstruksi ulang. Nah itu mungkin sederhananya ya untuk melihat perbedaannya gitu. Oke, tapi kan tadi kalau kita lihat berarti udah banyak banget ya sebenarnya kritik yang masuk ke si feminisme liberal ini sendiri gitu. Nah, kan kalau misalkan pemikiran-pemikiran seperti itu tuh berkembang terus ya Kak. Tadi ada kritik, terus nanti bakal ada lagi yang menambahkan dan lain sebagainya. Tapi apakah si feminisme liberal ini masih bisa dikatakan relevan gitu dengan kondisi yang sekarang? Apalagi tadi kalau kita ngomongin kayak di dalam politik gitu ya, misal perempuan berpolitik tapi ujung-ujungnya malah masuk ke dalam sistem kayak ketua DPR perempuan atau apalah yang kayak gitu-gitu. Nah, apakah sebenarnya pemikiran itu tuh masih relevan gitu kalau melihat kondisi sosial saat ini?
feminisme liberal itu adalah aliran yang bangkrut. Itu kata Nancy Fraser di buku Manifesto Feminisme untuk 99%. Jadi kalau bisa dibilang relevan atau enggak, sebenarnya tentu dengan tidak mendiskreditkan hasil dari perjuangan feminisme liberal pada saat itu ya, kayak kita bisa, perempuan bisa memilih pada hari ini kan juga hasil panjang ya, dari salah satunya hasil dari itu juga gitu. Sebenarnya ya dalam beberapa poin tuh sebenarnya gini, relevansinya itu sebenarnya dilihat dari visinya dulu sih. Maksudnya ya kalau misalnya ada apa ya, jadi kan perbedaan mendasarnya tuh kayak ada divisinya kan, kayak misalnya feminis liberal tuh ya kayak tadi masih mau berkompromi misalnya, dan juga kayak masih apa ya, punya kayaknya bisa Prabowo meminta maaf judulnya itu kayak gimana, masih ada semangat kayak gitu ya. Sebenarnya ya apa ya, ini jadi argumen personal gitu ya, yang sebenarnya dalam hal itu udah irrelevan gitu, karena ya apalagi dengan neoliberalisme feminis ya, yang banyak sebenarnya lebih jadinya bahkan mengimperialisasi gerakan tersebut. Dia bisa kasih salah satu contoh sisterhood. Sisterhood kan satu kata yang sebenarnya berasal dari feminis liberal ya, yang kemudian banyak juga dipakai sampai hari ini, tapi dalam pelaksanaannya, dalam bagaimana ia disampaikan, itu sering disalah artikan, atau bahkan memang dari awalnya tuh memang apa ya, tafsirnya itu udah ya banyak kritik lah gitu. Salah satunya pas tahun 2001, Laura Bush waktu itu menggunakan sisterhood sebagai pembelaan dia untuk menyebut perempuan-perempuan di Afghanistan itu dibebaskan oleh Amerika Serikat. Ya, jadi kan pada saat itu Amerika Serikat menyerang Afghanistan gitu ya. Dan kemudian Laura Bush bilang bahwa perempuan-perempuan Afghanistan itu sudah dibebaskan dari Taliban gitu. Itu kan sebenarnya bentuk sisterhood, bahwa sisterhood itu kan akarnya adalah bilang bahwa perempuan itu sama-sama punya pengalaman ditindas. Tapi masalahnya yang dikritik, ya penindasannya itu nggak sama. Kamu mau bilang Erina Gudono dan perempuan miskin kota posisinya sama, gitu ya misalnya. Kamu mau bilang Puan Maharani dan teman-teman PRT gitu ya, yang sekarang lagi berjuang posisinya sama kan, nih kan? Mau dibilang pengalamannya sama kan nggak bisa. Itu yang dikritik ya. Kemudian seolah-olah si Laura Bush ini berbicara soal perempuan di Afghanistan tanpa melibatkan mereka dalam dialog gitu. Dan itu kan yang sering terjadi juga di sini gitu ya. Perempuan misalnya yang, ini aku jadi nyalahin perempuan sebagai laki-laki kayak gak enak. Jadi misalnya perempuan yang di Jakarta gitu ya, aduh kok kayak salah ya ngomong ya. Tapi gini, oke, misalnya perempuan di Jakarta yang punya privilege gitu ya, penghasilan cukup, terus ya segalanya berkecukupan gitu, membicarakan soal perempuan di Papua misalnya, bilang kalau saya Papua, saya Indonesia gitu ya, tanpa melibatkan mereka dalam dialog, ya itu juga kan sebenarnya bentuk ya mungkin seolah-olah sisterhood gitu ya, seolah-olah kayak jadi kita sama-sama perempuan gitu. Tapi yang gak gitu gitu. Kamu tuh gak ngerti apa yang dialami oleh perempuan sana. Meskipun kamu juga perempuan, tapi banyak lapis bias yang kamu tuh gak rasain. Gak ada keterwakilannya gitu ya. Mungkin ya. Ya, misalnya kayak gitu, itu sisterhood yang kemudian dikritik sama banyak feminis gitu. Gayatri Spivak misalnya mengkritik itu, kemudian Bell Hooks juga mengkritik itu. Bell Hooks bahkan punya bukunya sendiri. Judul depannya tuh sisterhood, lanjutannya aku agak kayaknya solidarity between women deh. Sisterhood, solidarity between women. Itu Bell Hooks bilang bahwa sisterhood itu omong kosong kalau misalnya tidak melibatkan
persilangan antar identitas, ras, etnis dan segala macam. Jadi ya ketika kamu tidak menyadari adanya bias-bias itu gitu, ya itu akan jadi bentuk imperialisme baru aja, kolonial gaze gitu, yang nggak melihat adanya perbedaan ras dan perbedaan pengalaman yang kamu lakukan. Jadi ya sebenarnya season itu hal yang baik, tapi jika dilakukan atas visi perlawanan atas sistemnya kayak gitu. Untuk neoliberalisme feminis ini kayak ada istilah girl boss. Iya. Sangat sering mendengar. Ya, girl boss yang sebenarnya itu juga diambil dari buku gitu ya. Tapi ada salah satu yang disebut feminis di Amerika yang membuat girl boss. Yang sebelumnya itu ada juga buku Line In yang di tahun 2013 itu bukunya juga booming dan sangat amat apa ya, membanggakan perempuan gitu sebagai CEO dan segala macam. Jadi masalah di neoliberalism feminis ini adalah mereka tuh menganggap kesuksesan individu perempuan sebagai hal yang capaian gitu, sebagai capaian yang oke, lu tuh udah empower gitu. Menentang ketidakadilan dan lain sebagainya. Iya, kamu tuh sudah berdaya dengan kamu jadi CEO. Kayak misalnya ini sering terjadi hari ini gitu ya, kayak misalnya kuota keterwakilan 30% itu sebenarnya ya produk feminis. Tapi ya banyak feminis yang mendaku bukan liberal juga mendukung itu, tapi dengan visi yang berbeda. Yang satu visinya misalnya ya karena representasi itu penting. Yang satu ya karena ya tanpa apa ya, mereka mengharapkan ada ideas gitu, nggak cuma representasi gitu. Nah dari hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang yang aku juga bilang bahwa sepenuhnya gak relevan juga enggak gitu. Masih ada beberapa hal yang relevan juga, tapi mesti dibongkar lagi visinya gitu. Secara visi mungkin mesti dibongkar, tapi secara produk-produk yang kayak tadi gitu, itu pasti ada beberapa yang relevan juga. Balik lagi ke soal girls, maaf jadi berantakan. Itu kan kayak mengglorifikasi atau meromantisasi perempuan yang ada di perusahaan gitu ya, kayak CEO, presiden dan segala macamnya. Dan itu sering dibalut dengan kostum atau pakaian kesetaraan gender, apalagi oleh perusahaan-perusahaan yang multinasional atau yang lainnya gitu, atau bahkan perusahaan-perusahaan yang secara langsung menindas perempuan kayak ya entah itu sawit, entah itu perusahaan-perusahaan tambang, ekstraktivisme yang lain, HTI gitu, tentang industri dan perkebunan kayu dan segala macamnya. Itu ya sekarang banyak kok yang menyuarakan itu gitu ya, bahwa ini kok kami udah punya kesetaraan gitu ya, udah ada perempuan di direksi kami gitu. Di kantor kami ada satu divisi yang isinya perempuan semua gitu. Ya tapi di sisi lain ya mereka menggerus hidup perempuan yang ada di lingkar-lingkar tambang gitu ya. Menggerus perempuan-perempuan yang ada di lingkar-lingkar pembangunan ekstraktivisme tersebut gitu. Nah itu sebenarnya yang kritik bahwa girl boss tuh kayak itu cuma capai individu yang justru akhirnya merenggut hak perempuan lain. Iya, bisa jadi merenggut hak perempuan lain dan nggak membongkar akar masalah patriarki dan penindasan yang terjadi gitu, soal perempuan dan tadi yang lain kayak gitu. Jadi kayak ya oke lah, emang perempuan bebas untuk menjadi apapun gitu ya, tapi ya di sisi lain itu ya nggak gitu juga gitu melihatnya. Kemudian ada choice feminism, ini juga yang paling sering disebut sebagai yang kemudian anak-anak ribut, lu liptan feminis. Choice feminism tuh kayak beranggapan bahwa perempuan itu ya pilihan perempuan itu semuanya gitu ya, itu bagian dari feminisme gitu, yang kadang itu dimaknai secara amburadul juga. Kayak misalnya pilihan untuk pilihan untuk menjadi pekerja seks adalah sebuah empowerment. Yang di sisi lain kita juga bisa melihat kritik bahwa itu tuh bukan pilihan yang tunggal, itu bukan pilihan yang ada karena kebebasan gitu. Dalam personalis political gitu ya, udah lama banget itu, dan sering itu salah satu anggapan yang mainstream dalam feminisme gitu. Personalis political itu ya
pilihan-pilihan personal kita tuh ya berkaitan sama politik gitu, dan timbal balik gitu ya, maksudnya ya kita memilih karena situasi politik misalnya yang terjadi itu membuat kita tidak bisa memilih Iya, nggak ada hal pilihan. yang sebenarnya kita pengen gitu. Oke. Gak ada pilihan yang kita pengen, tapi kita dihadapkan sama pilihan yang sebenarnya kita nggak mau gitu. Nah, itu yang terjadi gitu kan. Dan itu apa namanya? Ya mereka tuh tidak melihat itu gitu. Kemudian juga misalnya dalam hal surogasi yang disebut ramai, surogasi gitu ya, yang kemudian ya banyak ya Mas Tepel, wah dasar lu lipat feminis gitu. Membatasi kebebasan perempuan. Iya, ya karena di situ ya siapa yang dirugikan dari surogasi itu gak dilihat gitu. Yang dilihat hanya ya perempuan boleh untuk memilih surogasi. Nah itu sebenarnya yang kemudian dikritik lagi gitu. Yang kayak ya choice feminism tuh jadi semacam hal yang bahkan bisa jadi pink washing ketika misalnya misal dalam berpakaian gitu ya, terus mereka bilang kalau mereka berpakaian mewah gitu karena ini kan pilihan gue berhak untuk berpakaian mewah tanpa dia melihat masalah struktural yang terjadi di balik pakaian mereka gitu. Nah itu sih yang apa ya, jadi kayak penindasannya tertutup oleh kata ini pilihan gue. Ini kebebasan gue. Ini kebebasan gue, padahal kebebasan itu merenggut kebebasan lain. Oke, jadi tadi yang udah kita bahas gitu ya, bahwa banyak banget perempuan yang mengalami kerentanan berlapis gitu, dan secara nggak langsung, secara nggak kita sadari banyak perempuan yang tadi atas nama kebebasan berekspresi, representasi dan lain sebagainya gitu, tapi ternyata menjadi opresor juga gitu buat perempuan lain. Nah mungkin terakhir Kak Lutfi, ada nggak sih closing statement atau apapun yang pengen disampaikan ke teman-teman soal pemikiran feminis liberal ini? Apa ya, aku refleksi aja sih, karena aku juga laki-laki seksual Muslim Jawa dan tinggal di Jakarta. Kalau yang lain kerentanan berlapis, ini privilege berlapis. Dan tentu ya di kepala aku tuh dan di dalam diriku, di dalam identitasku penuh dengan bias tuh ya. Mungkin aku juga bukan mungkin ya, aku memang juga belum sepenuhnya mendeskonstruksi segala hal dalam diriku gitu ya. Banyak hal yang perlu direfleksikan, perlu dibuang, perlu di relearn gitu, perlu belajar ulang dan perlu menghapus banyak hal gitu. Jadi ya dari orang yang seperti aku ini, jadi ada beberapa hal sih. Yang pertama itu ya terus relearn gitu, bahwa kalau kita tahu daun belum tahu kita tahu akar. Kalau kita tahu satu hal ini, kita belum tahu akar itu sebenarnya kayak gini. Bahkan ketika nonton podcast ini, ya meskipun tahu kayak gini, ya itu tuh pantikan aja guys. Kalian mesti di sini mesti cari lagi nih sebenarnya apa gitu, ada apa di dalam dan penting juga sih untuk menyadari bias gitu. Kayak tadi ya, aku menyebut hoax gitu ya, dia selalu bilang bahwa penting gitu untuk kita menyadari identitas yang ada dalam diri kita, terus yang merefleksikan gitu ya pengalaman kita dengan orang lain tuh seperti apa, dan gitu perbedaannya dan segala macamnya. Dia rangkumlah bias gitu, dan ya terus refleksikan gitu ya bahwa ya di dunia ini tuh sebenarnya juga ya seperti halnya feminisme gitu ya, yang terus berkembang, terus ada kritik ya teruslah berpikiran bahwa ini kayaknya belum final gitu. Kayak ini belum selesai terus melihat apa yang terjadi di sekitar kalian, dan ini ya kita sih terus belajar lagi ya, kita tahu daun tahu akar. Oke, keren. Dan seperti yang kalau bilang tadi, ini cuma pantikan ya teman-teman. Jadi kita juga berharap banyak teman-teman yang mau berdiskusi juga di kolom komen, mau memberikan kritik dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwa tadi di setiap diri orang tuh pasti ada bias-bias itu ya Kak. Jadi penting untuk mempelajari interseksionalitas juga, yang kebetulan sudah kami bahas di podcast episode 2. Jadi teman-teman Podepelas bisa nonton juga di episode sebelumnya. Bye-bye teman-teman, see you next time.